Jadi Indonesia ini unik pemirsa. Kita ini unik. Berbusa-busa bicara kebenaran, berbusa-busa bicara masalah kejujuran, berbusa-busa bicara masalah keadilan dan macamnya. Tapi seringkali kita dicontohkan dengan hal-hal yang unik semacam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrikullu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ya'udin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalim akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, kita akan musik perkembangan politik akhir-akhir ini yang semakin ramai, semakin gaduh gitu ya. Ada banyak sebetulnya tema-tema yang penting untuk kita usik, seperti PDIP yang merasa tertekan gitu. Sempat berkomunikasi dengan Amin dan yang lain-lain. Intinya terkait dengan urusan langkah dan strategi politik atau langkah-langkah politik yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dan ini lagi-lagi urusan peran presiden ya dalam konteks pemilu Pilpres 2024. Pemirsa, kemarin gitu ya, minggu kemarin teman-teman Abdesi berkumpul di Jakarta dan di beberapa TV juga menyiarkan, ya beberapa media massa juga menulis. Saya mencoba untuk membaca apa reaksi gitu ya dari berbagai pihak dan juga bagaimana sebetulnya perangkat desa itu ketika masuk ke dalam arena pemilu, baik Pilpres atau pilkada atau pemilu lah istilahnya. Ditulis di Kompas dengan judul Bawaslu panggil panitia acara deklarasi Kades dukung Prabowo Gibran di GBK. Ini judul Kompas. Bawaslu akan memanggil panitia acara deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Minggu 11/2023 kemarin ya, minggu kemarin. Pemanggilan itu bertujuan untuk menilai terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut, sebab acara itu dihadiri oleh ribuan perangkat desa yang sesuai peraturan perundang-undangan dilarang menjadi tim kampanye paslon capres-cawapres. Kita lagi panggil panitianya itu rencananya ya secepatnya akan kita panggil, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin kemarin. Ini masa sebelum lanjut ya. Ada banyak celah, ada banyak alibi dan alasan sebetulnya peserta pemilu untuk mengambil peluang gitu ya, agar tidak terjerat dari aturan perundang-undangan. Ini mungkin yang dipakai celahnya oleh Abdesi atau pihak-pihak terkait yang mau mengambil keuntungan dari konteks masalah ini adalah masa kampanye masih belum dimulai. Maka selama tidak ada kalimat dan ajakan kampanye, mungkin ini dianggap tidak melanggar aturan kepemiluan. Meskipun jelas-jelas secara substansial dan kalau kita mendengar dari pidatonya dan yang lain-lain, dan juga pasangan calon nomor 2 juga hadir di situ, sulit dibantah bahwa itu tidak menjadi bagian dari kampanye dan mempengaruhi gitu ya. Ini ribuan loh, memobilisasi aparat desa, kepala desa, dan perangkat desanya untuk hadir di GBK, melakukan acara besar di situ dan dihadiri oleh pasangan calon presiden.
biasanya ini yang dijadikan sebuah celah adalah bahwa masa kampanye masih belum dimulai. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasangan calon ketika belum masuk dalam masa kampanye, Bawaslu tidak akan bisa menjerat. Baliho dan macamnya, meskipun gambar-gambar, penting tidak ada kalimat ajakan untuk mencoblos, untuk memilih dan macamnya, itu lepas begitu saja dan tidak akan kena undang-undang aturan pemilu gitu ya tentang masalah pelanggaran kampanye. Kita lanjut pemirsa. Ini menarik. Bagja mengingatkan perangkat desa termasuk kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye. Hal ini mengacu pada pasal 2020 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Pemusatan Desa dilarang menjadi pelaksana atau tim kampanye paslon capres-cawapres. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Kepala desa bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Kepala dan Perangkat Desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan. Ini sebetulnya aturannya sudah jelas pemirsa kalau bicara aturannya ya. Artinya mestinya seluruh pasangan calon apapun, presiden dan yang lain, memang perangkat desa itu tidak boleh untuk dilibatkan dalam tim kampanye. Ini aturannya, sudah jelas kalau aturannya sudah jelas. Tapi penguasa itu biasanya bisa akan terus mencari celah untuk bagaimana mempengaruhi perangkat-perangkat desa, diakui atau tidak perangkat desa, dan kepala desa beserta perangkatnya itu adalah ujung tombak dan orang yang punya pengaruh di desanya. Maka memilih kepala desa untuk dijadikan ujung tombak, mencari dukungan suara, ini sangat strategis. Meskipun sebetulnya ini tidak diperbolehkan dalam aturan perundang-undangan, karena perangkat desa termasuk pejabat negara, pejabat yang tidak boleh ikut-ikut dalam konteks elektabilitas, pesta elektabilitas ini. Termasuk juga bupati, termasuk juga PJ, termasuk juga gubernur, termasuk juga presiden. Itu pemirsa. Respon dari pihak TKN Ganjar, respon dari pihak Timnas Amin, dan juga respon dari yang lain-lain, dari pengamat dan yang lain, memang banyak menyayangkan acara kemarin itu adalah bagian tak terpisah dari bagaimana calon pasangan nomor 2 ini akan menggunakan para pejabat ini untuk meraih dukungan. Sederhananya seperti itu. Meskipun saya yakin ini pasti akan ada jawaban yang mungkin logis dan rasional ya, kenapa mereka melakukan hal itu. Kenapa panitia acara di GBK deklarasi tadi itu melakukan hal itu. Bisa jadi ada alasan gitu ya, ada alasan pembenaran dan yang rasional. Yang alasan itu justru bisa luput dari jeratan pasal 280 tadi, Undang-Undang 17. Meskipun nyata-nyata mereka adalah perangkat desa. Jadi Indonesia ini unik pemirsa. Kita ini unik. Berbusa-busa bicara kebenaran, berbusa-busa bicara masalah kejujuran, berbusa-busa bicara masalah keadilan dan macamnya. Tapi seringkali kita dicontohkan dengan hal-hal yang unik semacam tadi. Dan berbusa-busa berkelitnya, berbusa-busa mencari alasan pembenarannya. Sudah jelas ya. Tapi masih ada cara berkelitnya. Seperti dari manipulasi konstitusi yang sempat ramai sebelumnya. Pihak-pihak terkait gitu ya, justru banyak sekali alasan-alasan kebenaran yang muncul. Meskipun ditambah lagi ada putusan MK bahwa proses putusan 90 itu justru cacat proses, cacat etik. Itu pun juga ada alasan bantahan-bantahan keras dari pihak-pihak terkait dan juga rasional. Sangat rasional. Maka menurut saya hari ini itu sebetulnya Indonesia itu yang berlaku gitu ya, yang berlaku sesuai aturan, hanya sesuai aturan.
Tapi di sisi yang lain bangsa Indonesia mengaku bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ketimuran, bangsa yang beretika. Tidak hanya memakai urusan hanya aturan. Kalau aturan itu secara filsafatnya akan hanya bertumpu dan berdiri di atas prinsip baik dan buruk, prinsip salah dan benar gitu ya. Kalau aturan. Tapi ketika bicara etika, ketimuran dan lain sebagainya itu lebih luas dari prinsip salah dan benar. Tapi di situ ada unsur baik dan buruk, patut dan pantas dan tidak pantas, etis dan tidak etis kan gitu. Dulu etik dan etis ini menjadi sandaran dan pijakan bangsa Indonesia untuk berperilaku dan berbicara. Tapi hari ini khususnya dalam konteks pergelutan politik di Indonesia itu sudah tidak lagi. Karena menganggap bahwa etik itu standarnya tidak jelas. Moralitas itu standarnya tidak jelas. Masing-masing orang mempunyai standarisasi yang berbeda-beda. Sehingga tidak bisa dijadikan sebuah pijakan bersama. Maka yang dijadikan alasan adalah sesuai aturan. Meskipun aturannya pun tidak luput dari tafsir-tafsir menurut perspektif masing-masing. Sehingga aturan yang awalnya dianggap sebuah hal yang bisa mengikat pada semua pihak agar tidak liar berbuat gitu ya. Dalam konteks ini tidak bisa mengikat karena tafsirnya juga sesuai dengan perspektif kepentingan masing-masing. Ya bayangkan saja itu pemirsa. Dan lihat, simpulkan sendiri juga, lihat perkembangan, amati, juga ikuti gitu ya perkembangan politik hari ini, itu berkutat di situ, berdebat di situ. Dan tidak ada ujungnya. Dan semuanya sama-sama mengaku benar. Yang ngeritik mengaku benar, yang bertahan juga mengaku itu yang paling benar. Tidak ada aturan standar, tidak aturan yang betul-betul bisa menjadi sebuah ukuran, bisa menjadi sebuah standar bersama untuk dipatuhi bersama. Coba bayangkan kalau nanti pilpresan ini sesuai dengan apa yang dicemaskannya para guru bangsa kita, sesuai dengan dicemaskan oleh para generawan-generawan yang mulai muncul gitu ya, para budayawan yang mulai merasa keprihatinan dan merasakan kecemasan terhadap perkembangan politik bangsa ini. Meskipun di sisi yang lain, di pihak yang lain juga banyak negarawan yang mengaku negarawan gitu ya, banyak juga budayawan yang mengaku budayawan, banyak ulama dan para tokoh agama yang mengaku ulama dan tokoh agama yang justru mengelulukan dan menabikan junjungan dan orang yang didukungnya. Pemirsa, sebelum selesai. Secara sederhana, pribadi-pribadi yang terlalu lama dinabikan, diberhalakan, biasanya akan melayang dan merasa paling sempurna. Sehingga tindakan dan perilakunya lepas landas dari apa yang biasanya dilihat dan diperhatikan publik sebagai sesuatu yang sangat bisa kita terima. Itu biasanya pemirsa. Saya ulang ya. Pribadi-pribadi yang terlalu lama dipuja-puja, dimanja-manja, dinabikan, diberhalakan, maka berakibat terhadap orang itu biasanya akan melayang-layang pikirannya dan bisa terlepas dari pondasi yang sebelumnya dijadikan sebuah landasan kepatutan dan kepantasan, dan merasa terbiasa merasa benar meskipun jelas-jelas apa yang dilakukan itu sesuatu yang salah. Karena terlalu banyak yang mendukung. Karena sudah dinabikan. Tuh pemirsa. Mudah-mudahan pemilu ke depan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bangsa Indonesia betul-betul akan segera mendapatkan apa yang diinginkan dan diharapkan dari hasil pemilu yang akan datang. Dan mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.